Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku. Penjelajah 75 hari lagi di depan kamera. Saya akan mengangkat lagi pertanyaan saudara kita yang sudah terlewati. Saya akan angkat lagi saudaraku karena banyak pertanyaan. Jadi maklumi saudaraku ya. Tetapi alhamdulillah ya, sudah banyak kelihatan dan interaksi. Alhamdulillah juga saudaraku, selama ini sudah rajin lagi live streaming dan alhamdulillah disyukuri adanya di dunia perwalitan sudah banyak info masuk mengenai adanya perkembangan gedungnya. Ini yang kita inginkan. Dan ini saya lihat ya di lapangan saudaraku, yang paling banyak kejenuhan itu adalah walet yang sulit beradaptasi. Yang mana yang saya maksud walet sulit beradaptasi itulah yang saudara inginkan, itu gimana cara walet ini bisa betah di dalam, bisa tinggal sampai dia bisa berkoloni. Jadi rata-rata petani walet yang mengalami kejenuhan, mengalami kegalauan, tingkat stres, baik stres ringan maupun stres berat. Wah, luar biasa. Aduh. Jadi oke saudaraku, ini pertanyaan saya akan angkat mengenai adanya ventilasi lagi. Bukan lagi saudaraku ya peningsaran, ventilasi lagi. Jadi ini ada pertanyaan saudara kita masuk yang sudah berapa hari yang lalu, tetapi mohon maaf saudaraku ya karena saya baru angkat pertanyaan saudara. Soalnya sibuk di live stream saudaraku dan banyak ada pertanyaan di depan sebelum dapat saudara. Jadi oke. Begini saudaraku ya, pertanyaan saudara guru. Ya, Bang. Ada guru, ada abang, ada mas, ada master. Jadi begini saudaraku ya, mana-mana lah yang baiknya. Pertanyaan itu saudara tanyakan di bawah kolom komentar. Yang mana yang bagusnya yang kita gunakan yang ventilasi letaknya di dinding bang guru. Abang guru bisa. Jadi oke, saya akan berikan motivasi ya supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya ventilasi udara. Ventilasi udara letaknya ada di dinding. Apakah dinding di samping kanan atau samping kiri muka belakang? Itu ventilasi. Saudara mengatakan ventilasi pipa apa yang bagusnya digunakan guru? Ventilasi pipa berapa inci? Kalau ventilasi berapa inci, apa yang bagus, 3 inci guru atau paralon? Jadi mengenai adanya bahasa ventilasi letaknya di dinding gedung saudaraku, jalannya masuknya udara, angin, ya, semua jadi. Semua jadi. Jadi saudara mungkin bertanya, loh, maksudnya semua jadi guru yang bagaimana? Apakah yang 3 inci paralon atau 4 inci paralon? Saya katakan semua jadi. Kenapa saya katakan semua jadi? Semua bisa berhasil, yang penting bagi yang di dalam. Jadi kalau pipa saya bahas mengenai adanya jalannya masuk udara ke dalam ruangannya walet, ventilasi 3 inci paralon. Sisa saudara di situ kasih jarak. Jaraknya yang mana bagus guru? Jaraknya yang bagusnya itu 55 cm antara pipa ke pipa. Kan dia akan lari ya saudaraku ya. Umpamanya pipa ini 3 inci. Pasang lagi pipa sebelah kiri, sama ukurannya 55. Bisa juga 50. Sebelah sini juga saudaraku sama ukurannya. Jadi dia larinya ke sana ya, dari kiri ke kanan, dari ujung ke ujung, itu ukuran merata 55 saudara gunakan. Kalau 50 saudara kok agak mepet. Jadi usahakan 55 jarak kalau saudara menggunakan pipa paralon 3 inci. Seumpamanya dia dapat di situ cor tiang, tidak apa-apa saudara ambil di situ, kurangi umpamanya 50 atau tambahkan 60, tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Umpamanya atau ada tiang di sini 50, langsung saudara ukur ke sini ada tiang cor naik ya, tiang cor naik. Nah, sedangkan di sini cor ini pas kena ukuran 55, tidak apa-apa saudara lewati aja. Saudara lewati di situ, apakah 55 atau 60 tidak apa-apa. Ke sana lagi atur lagi ukurannya. Ya, atur lagi ukurannya 55.
Nah, itu jarak-jarak pipa ventilasi yang diinginkan Walek. Ya, terus berapa susung ke sana, Guru? Susungnya itu usahakan dalam perlantainya 2 susung ke sana. Nah, itu kalau kita lari lurus ke sana ya, dari ujung dari kiri ke kanan itu ventilasinya kan sering saya perlihatkan gambarannya itu mengenai adanya pipa paralon ventilasi angin ya, udara masuk di dalam. Jadi ukurannya 55 cm antara pipa ke pipa. Ya, pipa kita tanam pipa, baru kita ukur lagi 55 cm, terpasang lagi, ukur lagi. Nah, pada waktunya itu pemasangan pipa saudaraku, waktunya dikerja di pelaksanaan gedung. Ya, itu. Nah, gitu juga saudaraku ya, di bawah juga gitu. Ya, sisa saudara atur jaraknya, berapa jaraknya, umpamanya ukuran gedung saudara 2,5 meter. Jadi saudara bisa mengambil di situ dari pipa ini kan 55 cm ya, umpamanya pipa 4 inci. Nah, jaraknya sisa saudara ukur dari atas ke bawah kurang lebih 60-an. Nah, sama lurusnya begini saudara. Jadi larinya ke sana, berarti 2 susung pipa ke sana. Dalam perlantainya, seumpamanya 3 lantai, sisa saudara di situ samakan semua, kasih sejajarkan semua dari lantai pertama, lantai kedua sampai lantai ketiga, dan seterusnya berapa lantai gedung saudara. Nah, itu pipa 3 inci paralon. Nah, itu ini 3 inci ya. Nah, jadi mungkin saudara mengatakan kalau pipa 4 inci Guru gimana? Berapa jaraknya yang bagusnya? Ini kalau 4 inci saudaraku, bisa saudara gunakan di situ 80 cm, bisa juga 1 meter. Nah, tetapi yang maksimal ukuran yang bagusnya saudaraku itu 85 cm atau 80 cm. Kalau 4 inci paralon, pipa antara dari pipa ke pipa jaraknya. Nah, ini pipa ya, bukan sirip. Kalau sirip di dalam itu kan ada jarak sirip juga. Nah, itu sirip papan. Ini bagian dalam, ini kan bagian dinding. Ya, istilahnya luar dalam. Nah, terus setelah saudara sudah memasang itu pipa, ukurannya tadi itu sama. Nah, dan ada juga saudara kita menggunakan pipa 4 inci hanya 1 baris, bisa juga enggak apa-apa. Yang penting bagian di dalamnya itu hawanya agak dingin. Enggak apa-apa, 1 baris saja. Kalau pipa 4 inci saudara gunakan, nah, enggak jadi masalah. Kecuali pipa 3 inci bisa dua jalur, ya, istilahnya 2 baris per lantainya, per dinding. Kan itu kalau segi 4 itu kan 4 dinding ya, muka belakang, kiri kanan. Nah, kelilingnya aja itu, atur aja itu ventilasinya. Ya, itu cara mengatur pipa ventilasi di dinding gedung walet. Ya, saudaraku ya. Terus setelah saudara sudah memasang itu pipa, bangunan ini sudah ACC, sudah selesai, bagian di dalamnya saudaraku usahakan disambungkan itu elbow. Sisa ukuran pipa berapa saudara gunakan itu tadi ventilasi, itu juga saudara gunakan elbow. Umpamanya 3 inci ya, belikan elbow 3 inci saudara belikan elbow yang 3 inci juga. Yang elbow itu L saudara pasangkan di dalam. Nah, begitu juga yang ventilasi pipa 4 inci, gunakan juga elbow 4 inci. Tidak mungkin itu pipa 3 inci saudara belikan 4 inci itu longgar. Atau saudara menggunakan ventilasi pipa 3 inci 4 inci saudara belikan elbow 3 inci, itu tidak masuk. Nah, jadi 4 inci pipa belikan juga pipa paralon elbow 4 inci, 3 inci belikan juga pipa bengkokan 3 inci. Ikuti aja itu saudara, udah berapa inci. Terus setelah saudara sudah selesai bagian dalam mencambungkan elbow ya, L di dalam, potongkan lagi pipa. Karena itu masih terang. Nah, itu mengganggu juga walet kalau pantulan cahaya matahari, apalagi kalau sekitar jam 12, jam 1 itu kan panas. Itu keras pantulannya masuk di dalam ruangan. Nah, kalau hanya elbow, jadi diusahakan dipotongkan lagi sambungan di situ di elbow itu, bagian dalam ya, bukan bagian luar. Sambungkan lagi, potongkan lagi pipa. Nah, mungkin saudara mengatakan di situ, berapa lagi sambungannya di elbow bang, bagian dalam? Pamannya sudah dipasangkan elbow dari pipa tadi di dinding, langsung pasang elbow, berapa potongan pipa yang bisa kita sambung elbow ke bawah? Ya pipa ya, pipa paralon. Apakah 3 inci atau 4 inci?
Jadi sambungan pipa saudaraku bervariasi, ya banyak ukuran. Bisa saudara mengambil ukuran di situ 50 bisa, 45 bisa, 60 bisa, 55 bisa. Lebih gelap, lebih panjang pipanya, lebih gelap, lebih bagus. Kalau hanya 40 itu 40 atau 30 ya ada cahaya pantulan masuk tapi agak remang-remang. Ya agak keras sedikit. Tetapi kalau 50 cm ke bawah sampai 60 itu gelap itu. Jadi tergantung dari saudara. Yang penting saudara sambungkan pipa di situ. Ya, terserah dari ukurannya di situ mau 30, mau 40, mau 55, mau 60, tergantung dari situ. Yang penting di dalamnya itu saudaraku sudah membendung itu pantulan. Karena itu pantulan masuk di pipa 3 inci atau pipa 4 inci dari luar, terpantul di elbow masih ada pantulan ke bawah. Jadi kalau ada sambungan pipa ke bawah itu sudah membentuk gelap, namun ada cahaya tetapi remang. Itu pipa. Karena ini saya membahas mengenai adanya pipa paralon, supaya di dalam ruangan saudaraku itu gelap. Itu. Jadi itu ukuran pipa tadi yang saya bahas saudaraku ya. Jadi saudaraku usahakan itu ukuran pipa yang saudara gunakan itu mengenai ada 4 inci atau 3 inci. Supaya di dalam ruangan ini terbentur itu pantulan cahaya. Ya, maksudnya terhalang. Sama kalau seumpamanya saya kasih contoh ya. Seumpamanya ini di poin. Di poin kan ada LMB, terang itu cahaya. Jadi saudara menggunakan di situ lar. Lar itu berarti luar antara ruang, saudara sekat. Yang disekat itu pantulan cahaya. Gitu saudaraku ya. Sama dengan ini kan didindingkan pipa. Jadi lakukan itu saudaraku ya. Cara membendung pantulan di dalam ruangan RBW supaya walid itu tidak panik. Tidak panik, tidak takut, tidak kaget ya. Itu walid berani tinggal saudaraku kalau ruangannya gelap. Intinya itu. Jadi itulah tadi pembahasan yang saya berikan saudaraku mengenai adanya pipa ya. Tetapi satu saudaraku ya, mohon maaf, saya mau berikan lagi sedikit mengenai adanya bahasa sambungan. Jadi ada pertanyaan juga mengenai adanya sambungan. Gimana guru? Pipa yang bagaimana warnanya yang kita gunakan sambungannya di elbow itu di dalam. Pamannya sudah terpasang elbow, kan ada lagi sambungan kita potongkan baru kita pasang di elbow. Pipa apa yang kita gunakan? Warna apa? Warna yang saudara gunakan di situ warna abu-abu. Karena kalau warna putih seperti lampu menyala, agak terang. Terang saudaraku kalau saudara menggunakan di situ sambungan di elbow bagian dalam warna putih itu terang. Nggak apa-apa kalau warna putih, tetapi saudara bisa jenius. Apakah saudara bungkus itu plastik, plester sampai hitam itu pipa semua jadi. Ya, tetapi kalau lama kerjanya lagi saudaraku ya, ada juga yang saudara kita itu warna putih dia cat. Ada juga dia pilos, nanti kering baru dia kasih masuk. Banyak macam. Tetapi yang praktisnya saudaraku lebih baik saudara beli pipa paralon warna abu-abu. Apa itu 3 inci atau 4 inci, tergantung dari saudaraku mau gunakan pipa ukuran berapa. Itu. Jadi terserah dari saudara. Itu tadi yang pipa, ada 2 pipa yang saya sudah utarakan. Begitupun juga ukuran ya, ukuran ventilasi dan jarak. Kalau 2 baris ya, 2 baris pipa ke sana, atas bawah. Kalau 1 lantai kan ada yang menggunakan biasa 1 baris, ada juga yang 2 baris. Itu saudaraku ya, usahakan kasih jarak lah, kasih jarak. Ini supaya rapi juga dilihat. Kalau rapi kan bagus juga dilihat saudaraku ya. Itu. Kalau walid saudaraku itu dia tidak melihat mengenai adanya itu bahasa kerapian. Yang penting udaranya ini dia bisa menembus masuk di dalam dan gelap. Itu yang dicari walid, itu yang diincar walid, ruangan yang gelap. Itu saudaraku supaya walidnya di dalam aman. Itu cara mengatur ventilasi pipa di gedung saudara. Ya. Sering ini saya angkat nih pertanyaan saudaraku ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya utarakan, mudah-mudahan ada perkembangannya saudaraku ya. Begitupun gedung-gedung saudara. Dan intinya usahakan digelapkan ruangannya. Itu dan usahakan saudaraku. Tetapi seumpamanya sudah beli pipa putih, ya terlanjur ya sisa saudara pasang aja putih. Tetapi akali itu gimana supaya itu pipa bisa di warna hitam kah atau warna abu-abu.
Kan ada itu cat biasa dijual saudaraku, atau saudara bungkus plastik yang jelasnya berubah warna yang putih tadi tidak akan berwarna abu-abu lagi, supaya dia tidak agak terang kalau ada pantulan kena itu pipa. Nah itu. Jadi oke, sudah ini saudaraku, sudah bahas mengenai adanya ukurannya, jarak dan ukuran pipa, dan pipa apa yang saudara gunakan dan warna apa. Nah, begitupun juga elbow dan sambungannya di dalam. Saya sudah jelaskan secara transparan, secara merinci. Alhamdulillah saudaraku, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya sudah dealkan pertanyaan saudara. Insya Allah, karena masih banyak pertanyaan belum saya angkat, sabar-sabar dulu saudaraku ya, antri. Jadi mohon maaf saudaraku yang saya sudah angkat pertanyaannya, silakan terapkan di lapangan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat ke depannya, dan mudah-mudahan saudara bisa melihat, bisa merasakan, dan walid pun juga begitu. Itu yang diinginkan saudaraku apabila kita ingin mendirikan gedung rumah walid. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip salah dan tidak berkenan, jangan diambil ya. Tetapi perlu kita saring dulu. Ya, cukup yang berkenan kita ambil. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudaraku ya, khususnya bagi petani walid, strep peternak walid di lapangan. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali. Mantap.